Dengar Ibu. Dengar Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Ya. Pagi Pagi, Bu. Bu. Oke, terima Selamat siang, kasih. Bu. Sebelum sebelumnya perkenalkan saya Anissa dari bagian HSE atau kesehatan keselamatan. Boleh minta tolongnya Pak? Sudah di-mute semua. Oke. Perkenalkan saya Anissa Biantari dari unit room bagian HSE atau kesehatan keselamatan kerja. Di sini kita akan mengadakan sosialisasi atau pembinaan HSE karena dengan adanya angkutan lebaran tahun 2025 kita akan melakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja ya. Di sini kita akan sosialisasi mengenai program Safety Talk. Jadi Safety Talk itu yang akan dibawakan oleh pengawas, leader, atau kapten yang biasa dibawakan sebelum bekerja atau briefing sebelum bekerja. Gitu. Jadi kita akan memastikan lagi program tersebut akan berjalan dengan lancar selama angkutan lebaran di tahun 2025. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu. Di sini ada tim HSE, ada yang terhormat Pak Helfri Sinaga selaku manajer risk management dan health and safety atau kesehatan keselamatan kerja. Dan sudah hadir juga Pak Zainal Arif selaku spesialis HSE health and safety atau keselamatan kerja. Dan sudah hadir juga Bapak Edward selaku paramedis tenaga kesehatan. Nah, mungkin sebelum kita mulai acaranya atau mulai membacakan materi sosialisasi, kita terlebih dahulu untuk memberi sambutan kepada yang terhormat Pak Helfri, dipersilahkan. Baik. Terima kasih Anissa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan frontliner PT Reska Multi Usaha. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi Safety Talk Angkutan Lebaran tahun 2025 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bahwa pada masa angkutan Lebaran 2025 akan berlangsung mulai tanggal 24 Maret sampai 8 April 2025. Nah, ini adalah periode yang tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi, di mana kita akan menghadapi lonjakan jumlah penumpang yang signifikan di berbagai titik layanan, baik itu di stasiun, di parkir, di kereta maupun di mana layanan KAI Service. Nah, dengan meningkatnya arus penumpang, ini ada beberapa hal yang kita harus waspadai bersama. Yang pertama di stasiun, adanya kepadatan di area boarding, eskalator, lift, gate masuk keluar. Nah, kita harus pastikan penumpang mendapat arahan yang jelas, menghindari desak-desakan yang mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua di toilet parkir. Lonjakan pengguna toilet parkir ini juga kemungkinan akan menyebabkan terjadi potensi insiden, ya, atau mungkin juga bisa terjadi tindakan kriminal. Izin Pak Elvi, suaranya kurang keras. Oh, Nggak kedengeran, hilang. sebentar Pak, ini cukup jelas belum Pak? Nah, ini baru Pak.
baru udah Oke, jelas. Tadi hilang. oke. Selanjutnya di dalam kereta, ini peningkatan volume penumpang membawa risiko keamanan dan kenyamanan. Barang bawaan penumpang juga kita harus antisipasi. Nah, rekan-rekan di logistik juga, ini aktivitas distribusi makanan dan minuman juga lebih tinggi daripada biasanya, termasuk kru kereta harus juga memastikan standar kebersihan serta keselamatan. Nah, ini waspada ya teman-teman di kru restorasi, potensi luka bakar, tumpahan air panas, ataupun penggunaan water boiler dan juga alat-alat listrik lainnya. Termasuk juga area-area lain seperti peron, ruang istirahat dan juga penyimpanan barang milik resta. Nah, rekan-rekan semua, dari arahan dari direktur utama bahwa rekan-rekan semuanya adalah garda terdepan pelayanan kita dan keselamatan frontliner ini menjadi prioritas utama. Nah, ini kita telah dari rekaman kejadian kecelakaan kerja yang kita catat, ini harus jadi pembelajaran kita bersama. Nah, ini seperti insiden pekerja terkena air panas ya, atau seperti tahun lalu menyiapkan makanan maupun minuman di kereta, lalu juga cedera. Suaranya nggak jelas. Halo. Ya, suaranya nggak ada ini. Gimana hubungan data backingnya tentara eta Ini udah lebih jelas. suara itu suara yang dia aja. Bapak Ibu udah lebih jelas. Suaranya putus-putus, Pak. Cek lagi, apakah udah lebih jelas? Ada apa? Oke. Lebih jelas ya. Silakan. Oke. Ini saya mengingatkan beberapa hal penting untuk kita semua. Yang pertama, Pantau grup ya, orang kerja ya. sebentar ya, yang mute yang mikrofonnya hidup saya langsung mute dari sini. Mohon maaf ya, biar kita. Ya Pak, langsung mute aja Pak. Langsung mute aja Pak. Oke. Oke, ada beberapa hal yang diingatkan. Yang pertama, ini akan menjadi inti pertemuan kita hari ini, yaitu briefing sebelum bekerja. Nah, sebelum memulai tugas, pastikan ada briefing rekan-rekan untuk mengingatkan prosedur keselamatan kerja, lalu risiko yang mungkin terjadi di lokasi kerja, lalu ingatkan juga tugas dan tanggung jawab masing-masing tim pada saat bertugas, dan juga perlu kita ingatkan jalur evakuasi dan titik kumpul bila terjadi keadaan darurat. Nah, lalu yang selanjutnya, alat kerja yang digunakan harus aman dan selamat. Nah, tak lupa dan tak kalah pentingnya itu adalah menjaga kondisi fisik dan mental. Nah, ini mengingat volume yang cukup tinggi saat angkutan lebaran, perhatikan faktor kelelahan. Jangan paksakan diri kalau sudah merasa lelah. Yang kedua, atur pola makan dan istirahat. Ini jangan sampai melewatkan makan karena terlalu sibuk bekerja, melayani penumpang, kita tidak melihat pola makan dan istirahat. Yang ketiga, jaga ritme bekerja. Nah, ini kondisi kadang-kadang panas, hujan, ataupun tidak stabil. Nah, sesuaikan untuk menyesuaikan ritme kerja dan sempatkan untuk beristirahat. Selain itu, rekan-rekan juga harus mewaspadai lingkungan sekitar. Nah, ini jangan lupa untuk perhatikan kondisi sekitar untuk menghindari potensi bahaya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kalaupun yang di kereta, baik dalam kereta maupun di luar kereta. Nah, jika menemukan potensi bahaya, ya, laporkan ke atasan. Oke, laporan ke atasan ataupun rekan kerja yang lain supaya ditindaklanjuti. Nah, kalau tidak ada atasan dan rekan kerja, lapor lewat aplikasi. Nah, ini kita harus laporkan segera supaya
Kalau ke lapor potensi bahaya, pasti kami akan monitor. Tetapi kalau mungkin tidak dilaporkan, kita tidak akan tahu. Oke. Yang terakhir, mari kita jadikan momen angkutan lebaran ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tetap semangat, tetap waspada, dan saling menjaga. Nah, setelah ini dari Anissa akan memberikan paparan terkait dengan materi safety talk selama angkutan lebaran. Mohon diperhatikan baik-baik. Tadi hanya pembuka dari saya. Nanti selanjutnya materi safety talk yang akan diberikan oleh rekan-rekan pada seluruh tim akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Oke, terakhir, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helvi atas sambutannya. Mungkin kita mulai saja ya. Ini ada beberapa materi yang akan saya share dan yang akan saya jelaskan sedikit. Jadi nanti mohon untuk diperhatikan, dicatat, dan direalisasikan di area kerjanya masing-masing. Dan apa Nur? Apakah sudah terlihat? Apa? Iya pulang. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat materinya? Sudah terlihat. Udah kelihatan, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah kelihatan. Tolong input aja, Bu. Belum. Oke, kita mulai. Jadi, yang pertama kita akan melakukan sosialisasi safety talk. Jadi, safety talk itu sama halnya seperti briefing sebelum bekerja, tapi mengandung kata-kata mengenai tentang keselamatan dalam bekerja gitu. Jadi, safety talk ini contoh kecilnya kayak bapak atau ibu-ibu semua di sini kalau mengingatkan untuk hati-hati ya, jangan sampai kena air panas, terus hati-hati kalau pulang, jangan lupa pakai helm. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi mungkin kalau briefing saat bekerja ada kata-kata tersebut itu sudah masuk ke safety talk. Cuman di sini makanya kita mengadakan sosialisasi safety talk ini karena kita membutuhkan dokumentasi saat Bapak Ibu itu melakukan briefing sebelum bekerja. Gitu. Jadi kita ada dokumentasinya gitu, recordnya buat kita gitu, laporan buat kita kalau Bapak Ibu di tempat kerjanya itu selalu melakukan briefing sebelum bekerja gitu, dengan mengadakan kata-kata mengenai tentang safety gitu. Dan materi safety talk ini juga nanti kita akan share materi-materinya tentang apa aja, mungkin alat pelindung diri, terus safety safety transportasi juga gitu. Nanti kita akan memberikan materi-materi singkatnya gitu yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu saat briefing sebelum bekerja gitu. Nah, ini adalah contoh kasus penyakit ya. Jadi kasus penyakit di tahun 2025 gitu yang kita udah analisis dari mulai bulan Januari ya, Januari sampai bulan Februari kemarin itu kita sudah mendapatkan banyak
kasus penyakit ya. Ini seluruh pekerja di PT Reska Multiusaha. Nah, yang paling banyak itu ada di bulan Februari, itu flu, terus undefended juga. Jadi jumlah penyakit terbanyak yang dialami oleh flu selama Januari sampai Februari 2025 yaitu flu dengan jumlah kasus sebanyak 89 dan 92 kasus. Terus diikuti dengan penyakit MAH dengan jumlah sebanyak 58 dan 23 kasus dengan kasus diare sebanyak 20 dan 19 kasus. Jadi ini adalah hasil analisis kasus penyakit di PT Reska Multiusaha selama tahun 2025 ya. Nah, mungkin Bapak ya, Ibu di sini juga kan mungkin sebelum bekerja juga melakukan rikes, pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu juga masuk ke record pelaporan kita. Jadi makanya kita punya data ini karena kita mempunyai pelaporan rikes Bapak Ibu sebelum bekerja gitu. Nah, lanjut kita masuk ke data dan statistik nih. Data dan statistik ini yang dimaksud itu tentang kecelakaan kerja. Jadi ini adalah court record kecelakaan kerja selama tahun 2025. Ya, selama tahun 2025 di seluruh pekerja PT Reska Multiusaha. Gitu. Nah, yang paling banyak itu ada di bulan Januari. Bulan Januari itu ada 351 kasus kecelakaan kerja. Gitu, kecelakaan kerja di seluruh wilayah Reska. Terus kita juga punya kasus sakit terbanyak. Itu ada di 254 yang terdeteksi dan yang tidak terdeteksi. Jadi yang terdeteksi atau tidak terdeteksi juga kita masuk. Lalu yang kedua tertinggi itu flu. Jadi kasus banyak pada 2025 ini semua itu flu ya. Terus insiden. Nah, insiden ini kecelakaan kerja dari posisi dari unit masing-masing. Nah, dari unit masing-masing ini banyak itu ada di PKW itu banyak sekali, dan yang paling banyak itu ada di OS ya. Bu, izin Bu. Itu 3 Bu, izin itu ada yang belum. tahunnya itu selalu meningkat ya. Jadi ini adalah tahun 2025 dari bulan Januari sampai Februari saja kecelakaan kerja yang dialami oleh perama-perami memang masih paling tinggi ya. Itu terdapat 7 kecelakaan kerja. Nah, lalu kita masuk ke severity. Yang dimaksud dengan severity ini apa? Izin Bu, suaranya nggak jelas. Itu ada yang belum di-mute. Boleh minta. Bang Tatang. Mut Bang Tatang. Nah, severity yang dimaksud dengan severity ini itu kita masukkan klasifikasi jenis kecelakaan kerjanya. Nah, MTI itu apa sih? MTI itu cedera yang memerlukan perawatan medis ya. Jadi medical treatment injury. Nah, MTI ini yang memerlukan perawatan medis atau yang akan dilakukan perawatan dokternya, misal ada robek itu memerlukan jahitan, itu kan dilakukan oleh dokter, tapi pekerja tersebut masih melakukan pekerjaannya gitu. Jadi balik lagi ke tempat kerjanya gitu. Itu yang dimaksud dengan MTI. Terus kita masuk ke FEI. Jadi FEI itu first aid injury ya. First aid injury adalah pertolongan pertama. Jadi misal tangan Bapak Ibu kegores sedikit gitu yang memerlukan kotak P3K saja gitu. Nah, itu masuknya ke kategori FEI ya.
first aid injury namanya. Nah, kalau FAT itu fatality yang mengakibatkan meninggal dunia di tempat kerja. Terus yang terakhir itu ada namanya LTI. Jadi LTI itu namanya lost time injury. Jadi lost time injury itu kehilangan hari kerja. Ya, jadi contohnya Bapak Ibu mengalami kecelakaan di tempat kerja, lalu diberikan libur sama dokternya atau dari pihak rumah sakit atau klinik, diberikan libur selama lebih dari 1 hari. Dalam insiden kerja di tahun 2025 ini, itu apa yang paling banyak? Nah, yang paling banyak ini kita kategorikan itu ada di luka pada bagian kaki. Terdapat totalnya 3, terus luka pada bagian tangan itu ada 8 kasus, dan luka pada bagian kepala itu ada 3 kasus. Ya, contohnya kayak terus kaki terjepit atau terus tangan juga luka masuknya ke sini bagian tubuh yang terkena. Nah, terus kita masuk ke kasus kecelakaan terbanyak nih. Kasus kecelakaan terbanyak itu di tahun 2025 dan tahun 2024 itu masih sama ya. Terkena air panas. Nah, terkena air panas ini yang paling tinggi kasusnya. Gitu, yang paling tinggi kasusnya, terutama untuk tim Prama-Prami itu masih paling tinggi. Gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di akhir ya Pak, Bu. Ini kita jelasin dulu materinya. Nah, lalu kita juga ada format pelaporan kecelakaan khusus ya, yang sering mungkin yang pernah kita share juga di grup Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga akan melakukan penekanan lagi untuk melakukan pelaporan kecelakaan kerja gitu. Nah, pelaporan kecelakaan kerja itu seperti ini. Jadi mau malam atau pagi kejadiannya atau pokoknya siang gitu. Jam berapapun kejadiannya, kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada rekan kerjanya yang mengalami kecelakaan, itu mau tergores sedikit pun atau tidak terlalu parah juga itu wajib untuk melakukan pelaporan kecelakaan grup ya. Di grup bisa, di personal chat kita juga bisa. Nanti personal chatnya kita akan di paling belakang. Nah, ini adalah formatnya. Jadi nanti Bapak Ibu kirim fotonya. Kalau misalnya ada rekan kerja yang mengalami kesakitan, foto aja, terus kirim dengan tulisan seperti ada di layar ya. Jadi kayak selamat pagi, lapor kecelakaan kerja. Nah, nama pelapornya ditulis. Misalnya Bapak Bayu, misalnya Bapak Bayu Sukma. Nama pelapor Bapak Bayu. Terus nama korbannya, misalnya rekannya Agung Nugraha gitu. Nama korbannya Agung Nugraha. NIPP-nya berapa? Terus nomor HP-nya Bapak Agung yang mengalami kecelakaannya itu berapa? Terus usianya di mana? Usianya berapa? Terus alamatnya di mana? Kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja di kereta api, di atas KA ditulis KA-nya. Terus unitnya dari unit mana, misal unit logistik, atau unit cleaning, atau unit sales gitu, nanti ditulis. Terus kronologi singkatnya. Jadi nggak usah banyak-banyak Pak, kronologi singkatnya nggak usah detail-detail juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kronologi dasarnya. Misalnya Bapak Agung ini kena cutter gitu ya, kena cutter tangannya. Ditulis aja pada jam sekian Bapak Agung sedang merobek kertas menggunakan cutter, lalu jari telunjuk bagian kanan tergores gitu dan mengakibatkan luka terbuka. Nah, mungkin gitu aja kronologinya. Jadi kronologi singkat tapi jelas gitu.
Nah, terus tindakan yang sudah dilakukannya apa nih? Yang udah dilakukannya misalnya udah menggunakan perban atau Hansaplas gitu ya, yang ada di kotak P3K. Nah, ditulis aja. Jadi tindakannya sudah dilakukan pertolongan pertama menggunakan kotak P3K gitu. Lalu format ini dikirim ke grup yang sudah di-share ya, yang sudah masuk ke grup itu dikirim. Nah, tujuannya untuk melakukan format pelaporan kecelakaan ini agar kami mengetahui Bapak Ibu. Jadi dari tim HSE ini akan melakukan tindak lanjutnya gitu, agar tidak terjadinya kecelakaan kerja yang tinggi gitu. Karena kan kita sudah ada record statistiknya ya, jadi tiap tahunnya, tiap bulannya itu selalu kita record. Makanya kita membutuhkan data ini untuk untuk tidak terjadinya kecelakaan lagi lah, bisa turun gitu kecelakaan kerja di area RMU gitu. Jadi bukan jangan takut ya, jangan takut untuk melaporkan kecelakaan kerja. Jangan takut, jangan merasa nanti saya kenapa nih kalau saya melakukan pelaporan kecelakaan kerja. Nanti kalian jangan sampai mikir seperti itu gitu, karena ini adalah kebutuhan data kami. Jadi kita bareng-bareng untuk melakukan tindak lanjut agar kecelakaan kerja itu tidak terjadi. Makanya ada format pelaporan kecelakaan ini gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Aman ya? Ya, Pak Bu. Nah, kita masuk ke bahaya dan resiko nih. Jadi bahaya itu beda ya Bapak Ibu. Jadi bahaya itu situasi, sumber atau situasi ya, aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, atau kecelakaan kerja. Jadi yang mengakibatkan penyakit akibat kerja juga, itu yang termasuk dengan bahaya. Nah, kalau resikonya itu apa? Resikonya itu kemungkinan terjadi kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Gitu. Jadi bahaya dan resiko ini beda. Contohnya gimana sih, Bu? Contohnya itu bahaya nih. Bahayanya apa nih? Bahaya listrik misal. Bahaya listrik, bahaya tersengat listrik, bahaya terjatuh dari ketinggian. Nah, resikonya apa? Resikonya kalau ada bahaya listrik, ya berarti apa? Tersengat ya. Resikonya tersengat, gitu. Tersengat listrik terus bisa mengakibatkan meninggal atau cedera berat, gitu. Jadi bahaya dan resiko ini beda ya. Terus, mengapa sih kita harus melaporkan potensi bahaya nih? Karena untuk membantu mengidentifikasi terus meningkatkan kesadaran, jadi potensi bahaya, meningkatkan kualitas lingkungan kerja nih. Jadi membantu meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Makanya kita harus dan wajib melaporkan potensi bahaya di area kerja. Nah, kalau di PT RMU itu melaporkan potensi bahayanya itu menggunakan aplikasi ya. Nih, biar semuanya tahu kita menggunakan aplikasi melalui KAIF namanya. Nah, KIF ini yang digunakan saat absensi. Semuanya udah pakai ini kan ya? Bapak Ibu semuanya udah pakai ini? Udah, Bu. Udah kan? Jangan ada yang nggak menggunakan ini kalau absensi. Ya, terbaru, Bu. Udah semua. Sama ada yang nggak pakai kayak gini. Absensinya pakai semua kan ya? Oke. Nah, kita buka aplikasi KIF yang teman-teman punya. Terus lakukan ke menu employee. Ya, ke menu employee yang logonya seperti ini. Terus bagian submenu lapor potensi bahaya, diklik nih yang lapor potensi bahayanya. Diklik, lalu
masuk ke lapor potensi bahaya. Nah, lapor potensi bahaya ini diisi dengan lokasi. Lokasinya di mana? Misalnya stasiun Semarang, misal stasiun Semarang Poncol lokasinya. Terus keterangannya diisi nih, keterangannya. Potensi bahayanya itu apa? Misalnya ada tangga yang pijakannya itu miring atau pijakannya itu lepas gitu. Nah, di foto nih keterangannya pijakan tangga di area logistik itu rusak atau lepas gitu. Terus actionnya apa nih? Nah, action itu ada unsafe condition dan unsafe action. Jadi unsafe condition itu kondisi tidak aman, ya. Jadi tangga yang tadi kita contohkan itu termasuk dengan kondisi tidak aman, ya. Kalau di area kerja atau pengguna tempat kerja itu yang tidak aman itu dimasuk dengan unsafe condition. Kalau unsafe action itu perilaku kita yang bekerja. Contoh, kita tidak menggunakan alat pelindung diri. Ya, misalnya bapak-bapak menemukan rekannya yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Nah, atau alat pelindung dirinya rusak, ya, alat pelindung dirinya rusak, bolong atau tidak diganti sesuai dengan standar. Misalnya apa ya? Misalnya sepatu nih, sepatu minimal 1 tahun sekali diganti, gitu. Tapi bapak-bapak udah lebih dari 2 tahun tidak diganti. Nah, itu dilaporkan saja, gitu. Dilaporkan saja. Melaporkan potensi bahaya ini tidak akan mempengaruhi apapun, ya, tidak akan mempengaruhi pekerjaan Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi ini hanya melaporkan untuk kita tindak lanjut ke pihak kami, ke kantor pusat gitu, untuk menindaklanjuti laporan yang menyebabkan bahaya ini dengan cepat nanti. Nah, terus kalau sudah pilih unsafe action atau unsafe condition, kita tentukan tanggalnya nih, ya, tanggal kejadiannya itu tanggal kapan Bapak melaporkannya, terus jenis kejadian, jam kejadiannya juga jam berapa Bapak melaporkannya gitu. Nah, lalu kalau sudah, jangan lupa ditambahkan foto, ya, tambahkan fotonya. Jadi kalau Bapak melaporkan itu langsung difoto, terus ditambahkan di foto. Itu bisa tambahkan foto saat langsung mau melaporkan, atau foto dulu baru Bapak mau melaporkan, itu bisa. Lalu klik kirim, ya. Nah, tapi ini diklik dulu nilai resiko sama nilai probability-nya. Jadi nilai resikonya, resiko dari pelaporan potensi bahaya itu tinggi atau rendah atau sedang, ya. Kalau dikiranya Bapak Ibu itu bisa tindak lanjut dengan cepat, maka diberikan penilaian rendah ataupun sedang. Tapi kalau memerlukan tindak lanjut yang sangat sulit, misalnya membutuhkan waktu bertahun-tahun, atau resikonya itu terlalu besar yang mengakibatkan misalnya fatality atau meninggal gitu, atau cedera berat, itu dilakukan penilaian resiko yang tinggi gitu. Nah, lalu nilai probability-nya, kemungkinannya itu misalnya tindak lanjut kemungkinannya itu bisa dipercepat atau disegerakan, itu dilakukan dengan penilaian yang rendah dan sedang. Gitu. Nanti kalau sudah diisi semua, lalu klik bagian submit atau kirim, ya. Nah, itu sudah langsung masuk ke kami, ke HSE yang ada di kantor pusat untuk dilakukan tindak lanjut segera. Gitu. Nah, ini untuk lapor potensi bahaya. Ada yang mau ditanyain? Lapor potensi bahaya? Cukup, Bu. Bu, bertanya, Bu. Lanjut ya. Lanjut ya. Ya, Bu, lanjut. Ada yang mau tanya? Boleh. Sampai lapor potensi bahaya, ada yang mau tanya? Izin, Bu, bertanya, Bu, dari BOS
9 Bu. Saya dari BO 9. Bu, ini Ibu bertanya terkait lapor potensi bahaya. Ya. Seumpamanya ini terkait masalah sepatu ya Bu. Masalah sepatu punya K2 itu kan mulai dulu kan emang dapat sepatu Bu, sepatu safety yang warna hitam merah itu Bu. Itu kan sudah berapa tahun ini kan udah pernah ganti Bu. Kalau nggak salah mulai 2021 apa 2022 kalau nggak salah Bu. Nah, terus punya teman-teman kan kebanyakan sudah banyak yang sobek, yang roha gitu Bu. Ada yang sekarang ada yang sudah beli sendiri. Nah, bisa boleh dilaporkan apa tidak Bu? Karena kan teman-teman juga mau melaporkan, kebanyakan ada yang takut atau gimana? Gimana sama SPC atau yang lain gitu Bu. Terima kasih. Jadi entek piro-piro wis apa jare rumah sakit. Makasih Pak pertanyaannya, tapi yang lain boleh minta tolong. Berdoa karena berdoa. Kan ini modelnya sih. Bang, kalau kecelakaan laka itu Kak, jadi kami Siapa yang matikan Pak siapa Pak Haji Pak kan dasarnya belum bisa, ya kan? Izin Bu, suaranya tabrakan Bu. Ya, patah-patah Pak. Eta urang muncul ya. Entah apa bisa kumaha ya. Oke, saya jawab ya. Untuk bentar. Pelaporan potensi bahaya tadi mengenai sepatu ya, jadi sepatunya tidak diganti-ganti gitu Pak. Ya belum diganti. Dan banyak yang melakukan pembelian individu ya, pembelian sendiri di luar ya. Betul Pak pertanyaannya kayak gitu? Iya betul. Bapak bisa melakukannya dengan melaporkan potensi bahaya dari kondisi fisik sepatunya ya. Jadi kondisi fisik sepatunya dan Bapak tanyakan dulu mungkin ke kantor BO-nya apakah ada stok mengenai sepatu tersebut atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada stok dari alat pelindung diri, maka Bapak langsung melaporkannya aja ke potensi bahaya. Gitu kalau tidak ada stoknya. Nah, nanti Oke, Bapak langsung minta ganti langsung gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya juga sudah sangat buruk sepatunya, itu Bapak bisa fisik fotonya, fisik sepatunya. Apa jelas atau ada yang mau ditanyain lagi? Izin Bu, suaranya kecil Bu. Udah jelas ya Bapak, siapa tadi Widya ya yang Ini Bu, siap Bu, jelas. tanya ya Pak, maaf. Pak, tadi yang dari BO 9? Izin Bu, suaranya putus-putus Bu. Oh, suaranya masih putus apa enggak? Udah jelas? Sudah Bu, sudah. Tadi Bapak siapa Pak yang tanya Pak? Maaf, yang dari BO 9? Krisna Widianto Bu.
Udah jelas atau kurang, Pak? Tadi jawabannya. Ya Bu, sudah Udah jelas Bu. ngerti? Terima kasih. Oke. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang lain juga, kalau misalnya mau melaporkan potensi bahayanya, silahkan dilaporkan secara detail, terus foto kondisi fisiknya, ya, apa yang rusak, terus apa yang harus diperbaikin, apa yang harus ditindaklanjut, nanti difoto, terus langsung dikirim. Nah, lapor potensi bahaya ini itu harus minimal misal 1 hari itu 1 yang dilaporkan ya. Jadi minimal 1. Jadi nggak mungkin kan di area kerja Bapak Ibu ini tidak ada potensi bahaya. Pasti banyak potensi bahayanya. Saya yakin di area kerjanya masing-masing itu pasti banyak bahaya-bahaya di area kerjanya gitu. Mau di stasiun, terus mau di tindakan atau perilaku tidak aman dari kitanya. Tadi yang contohnya APD, terus kondisi lingkungan kerjanya gitu. Itu tetap aja dilaporin gitu. Minimal 1 hari 1. Nah, kita ada program lapor potensi bahaya itu, ada program secara pemberian reward ya. Jadi kita akan mengapresiasi Bapak Ibu yang melaporkan potensi bahaya ini secara konsisten gitu, yang secara konsisten terus menerus. Mungkin yang paling banyak juga setiap harinya itu selalu melaporkan potensi bahaya, itu kita ada penghargaan setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Nah, kalaupun lapor potensi bahaya ini tidak ada rewardnya juga, ini tetap wajib untuk dilaporkan Bapak Ibu, karena di kereta api pun itu mereka juga mempunyai aplikasi lapor potensi bahaya juga Bapak Ibu. Nah, mereka pun juga melaporkan potensi bahaya ini pun juga setiap hari gitu, yang dari kereta apinya. Nah, yang dari lingkup RMU atau KAI Service itu yang paling banyak ya, yang paling banyak kita ada di area, mungkin di area lingkungan kerja kita yang stay mungkin 24 jam itu selalu ada dari dari kita yang melakukan servis atau sering menemukan potensi bahaya ini, maka dilaporkan ya. Jadi kita menargetkan ini setiap 1 hari itu minimal 1 untuk melaporkan potensi bahaya. Itu. Ya, ini untuk lapor potensi bahaya. Kita next. Lanjut. Nah, kita masuk ke safety talk ya. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit mengenai safety talk nih. Jadi safety talk ini itu sama seperti briefing sebelum bekerja ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengatur jadwalnya. Mau menyelipkan kata-kata keselamatan kesehatan kerja di area kerjanya dengan dengan pagi saat briefing, itu bisa diperbolehkan, atau saat siang, saat malam, itu tergantung shift Bapak Ibu semua. Pokoknya sebelum bekerja itu melakukan safety talk ya. Nah, jadi tujuannya ini untuk apa sih safety talk sebenarnya? Jadi untuk meningkatkan kesadaran dan potensi bahaya. Jadi safety talk membantu pekerja untuk memahami potensi bahaya yang terkait dengan pekerjaannya gitu. Terus mengurangi risiko kecelakaan juga dengan memahami potensi bahaya, terus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko kecelakaan, lalu meningkatkan keselamatan kerja. Jadi safety talk itu untuk membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Terus isi safety talk ini biasanya apa aja sih? Nah, tadi sudah disinggung sedikit mengenai contoh-contoh untuk menyampaikan safety talk secara singkat ya, secara dasar. Nah, isi safety talk itu bisa identifikasi potensi bahaya.
Misalnya menjelaskan potensi bahaya yang terkait dengan pekerjaan. Ya, jadi tadi hati-hati saat berada di pinggir peron misalnya. Hati-hati saat berada di pinggir peron. Ya, tetap jaga apa namanya space antara kereta dengan peron, terus jangan sampai ada penumpang yang terkena atau tertemper kereta api. Nah, itu juga termasuk safety talk tuh, Bapak Ibu ngomong seperti itu ke timnya. Terus langkah-langkah pengamanan. Nah, ini juga langkah-langkah pengamanan itu menjelaskan tentang hal yang harus diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja gitu. Jadi apa aja nih pengamanannya? Misalnya tetap pakai alat pelindung diri, tetap pakai body harness, tetap pakai helm, ya, tetap pakai sepatu safety ya, agar tidak licin, agar tidak kakinya tidak terluka kalau tertimpa benda yang berat atau benda yang tajam. Nah, itu bisa tuh untuk langkah-langkah pengamanan. Jadi, selipkan kata-kata itu saat briefing atau saat safety talk. Terus prosedur darurat, itu menjelaskan prosedur darurat yang harus diikuti gitu dalam kasus kecelakaan juga. Nah, prosedur darurat, tanggap darurat, terus atau cara menggunakan kotak P3K, terus kalau kotak P3K isinya kosong gitu, itu segera lapor ke kita gitu. Nah, itu bisa termasuk kata-kata safety talk juga. Terus peran dan tanggung jawab, menjelaskan peran dan tanggung jawab pekerja dalam menjaga keselamatan kerja. Jadi Bapak-Bapak dengan timnya jelaskan juga peran dan tanggung jawabnya itu seperti apa, tetap jaga keselamatan kesehatan kerja, terus hati-hati dalam bekerja, terus tetap fokus, jangan bergurau gitu. Nah, itu termasuk kata-kata safety talk juga. Nah, terus manfaat dari safety talk ini apa? Manfaatnya itu meningkatkan kesadaran akan keselamatan kerja. Terus mengurangi risiko kecelakaan kerja, ini udah pasti. Terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Terus membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Nah, ini adalah dasar dari safety talk ya, dari tujuannya, dari isinya, terus dari manfaat safety talk-nya. Nah, isi dari safety talk ini nanti kita akan share mengenai materi-materi singkat tentang keselamatan kesehatan kerja untuk dibacakan atau dipelajari ya. Jadi nanti yang akan disampaikan ke rekan timnya itu nggak hanya APD, nggak hanya tanggap darurat, atau nggak hanya transportasi, keselamatan transportasi. Jadi kita ada banyak. Jadi lingkup keselamatan kesehatan kerja itu luas gitu. Jadi nanti kita akan share materi dasar mengenai keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini adalah contoh dan format pelaporan pelaporan safety talk ya. Nah, ini nanti diingat ya Bapak Ibu, ini nanti akan dipraktekkan setiap hari selama angkutan masa posko anglep ya, atau seterusnya nanti kita akan melakukan format pelaporan safety talk seperti ini. Nah, pasti ada momen di mana kalian Bapak Ibu selama briefing pagi atau briefing sebelum bekerja itu melakukan briefing, itu pasti ada dokumentasinya. Nah, dokumentasinya ini kita juga perlu Pak untuk dilaporin di tim HSE, karena kita perlu dokumentasi ini untuk menindaklanjuti kalau misalnya terjadinya amit-amit ya, terjadinya yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja gitu. Jadi kita tidak disalahkan, dan mungkin kita juga bisa melakukan tindak lanjut yang lebih efisien gitu, karena kita punya bukti kalau misalnya Bapak Ibu di area kerja itu melakukan briefing sebelum bekerja gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Jadi nanti format ini akan dilaporkan
lalui udah ada gitu. Contohnya maaf tadi keputus nggak ya? Keputus Bu. Nggak ada, hilang. Ya, putus, hilang, putus. Putus, Bu. Oke, maaf. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi, nanti unitnya dari unit mana, itu disebutin. Unit, misal logistik, ya, unit logistik. Terus, materinya apa yang disampaikan, misalnya materinya tentang alat pelindung diri, atau tentang tadi keamanan, ya, keamanan dalam menyampaikan keselamatan dan kesehatan kerja. Gitu. Terus, materinya apalagi, misalnya materinya fokus dalam bekerja, gitu, atau ada lagi mengenai potensi bahaya atau lapor potensi bahaya, terus materi tanggap darurat gitu, nanti dijelasin di sini. Nah, ini adalah contoh formatnya. Jadi nanti setiap hari selama masa angkutan lebaran ya, itu melakukan safety talk seperti ini dan dikirim ke WhatsApp grup yang sudah tersedia, yang sudah join ya. Contohnya WhatsApp grup koordinasi pengawas leader, WhatsApp grup koordinasi train attendant, terus WhatsApp grup koordinasi logistik gitu. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu. Jadi mulai nanti posko atau mulai besok itu bisa dilakukan seperti ini gitu. Kirim foto, kirim format, udah selesai. Gitu. Nanti jangan lupa tanggalnya, karena kita juga akan rekap. Nanti kita akan rekap dokumentasi ini. Nanti seberapa banyak Bapak Ibu melakukan pelaporan safety talk ini. Nanti akan mungkin kita juga ada pemberian penghargaan juga ya. Cuman kita masih diskusi itu apakah akan dilakukan sama seperti lapor potensi bahaya atau akan dilakukan setelah masa angkutan lebaran ini gitu. Jadi nanti melakukan safety talk ini secara rutin dan wajib ya. Nah, ini adalah kontak person kami. Jadi jika melakukan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan mengenai safety talk atau format kecelakaan kerja atau mau ditanyakan tentang apapun, nanti bisa menghubungi kami ya. Ini ada kontak person saya, Anissa Biantari, dan bapak-bapak semua yang ada di sini gitu. Nah, materi dari safety talk ini cukup sampai sini. Jadi ada yang mau ditanyain, silahkan kita diskusi. Jadi jangan sampai nanti saat saya tanyakan ini mana ada yang belum melaporkan safety talk, ada yang belum kirim safety talk gitu. Ada yang belum melakukan briefing gitu, padahal udah. Nah, itu nanti dikirim. Jadi nanti saya setiap hari atau dari rekan tim kami juga setiap hari itu akan melakukan konfirmasi gitu, konfirmasi apakah sudah melakukan safety talk atau belum gitu. Jadi nanti jangan lupa untuk kirim dokumentasinya ke grup. Nah, ada yang mau ditanyain sampai sini, silahkan kita diskusi. Oke, ada yang belum masuk ke grup WA grup? Ada yang belum masuk ke WA grup, Bapak Ibu di sini? WA grup yang tadi ya, yang WhatsApp grup koordinasi pengawas leader, WhatsApp grup koordinasi train attendant, atau WhatsApp grup koordinasi logistik,
bagian unitnya masing-masing apakah sudah ada atau belum. Nah, yang belum ada nanti bisa kirimkan Siap, nomor sudah ada, HP Bu. ke belum ya? Yang belum ada nanti sekarang boleh kirim nomor HP ke Bapak Edward ya, Bapak Edward. Nah, boleh silakan atau ya boleh langsung silakan aja kirim nomor HP-nya. Langsung kirim nomor HP-nya ke kontak chat juga boleh atau mau personal chat ke Bapak Edward juga boleh. Oke, yang belum masuk ke grup langsung ya. Nanti kita masukkan sekarang. Di room chat banyak di room chat pada ngirim nomor. Di room Oke, lanjut. Yang lain ada yang mau ditanyain tentang materi hari ini, tentang sosialisasi hari ini. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Jadi nanti jangan sampai saatnya mengumpulkan dokumentasi safety talk-nya atau format kecelakaan kerja itu tidak dikirimkan, nanti malah ditanyain gitu. Kenapa ini belum mengirimkan gitu. Ini Kapten Q yang A kok belum mengirimkan, yang B udah ngirimin gitu. Kalau ada yang belum ngerti, silahkan. Gimana, paham semuanya? Jangan lupa untuk mengisi absensi ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Sok sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang lain absensinya udah bisa dibuka atau belum? Atau Bapak siapa nih? Bapak Aidil aja yang nggak bisa, yang lainnya bisa. Bisa atau nggak bisa, Kak? Bisa, Bu. Bisa ya. Ya, bisa, bisa. Bisa, Ibu. Coba di kopas aja linknya Pak, di kopas terus masuk ke Google buat dipaste, nanti pasti muncul Pak, dicoba.
Untuk lapor potensi bahaya, ada yang mau ditanyain? Bisa ya melaporkan potensi bahaya dalam sehari 1 kali. Jadi nanti mulai angkutan lebaran ya, mulai besok kalau bisa sudah dilakukan mengenai pelaporan safety talk-nya di grup, kirim dokumentasi sama formatnya. Terus jangan lupa juga lapor potensi bahayanya jika ada bahaya di area kerja. Sama jangan lupa untuk melaporkan kasus kecelakaan kerja yang ada di area kerja itu kepada kami untuk melakukan tindak lanjut. Jangan takut untuk melaporkan potensi bahaya, jangan takut untuk melaporkan kasus kecelakaan kerja karena data di kami itu aman. Terus kita juga nggak akan mungkin nggak akan ngasih peringatan ke yang sudah terjadi kecelakaan kerjanya juga. Biasanya teman-teman atau pekerja itu selalu takut, Bapak Ibu. Itu nggak hanya kasus di sini aja sih sebenarnya. Pasti di tempat kerja lainnya juga pekerja itu takut untuk melaporkan melaporkan kecelakaan kerja gitu, takut diberi surat peringatan, terus takut karirnya hancur gitu, atau takut takut di SP lah intinya gitu. Jadi itu tidak akan merugikan Bapak Ibu yang melaporkan atau tidak akan merugikan korbannya juga. Jadi data tersebut kita butuhkan untuk tidak terjadi kecelakaan lagi. Jadi kita akan mungkin kita akan terapkan zero accident ya, kecelakaan kerja 0 gitu. Jadi semoga nanti ke depannya juga tidak akan terjadi kecelakaan kerja lagi kalau misalnya sudah melaporkan kecelakaan kerja kepada kami. Gitu. Udah bisa absensi semuanya? Siap, sudah Bu. Siap, sudah Bu. Udah berhasil. Ada lagi yang belum masuk ke grup, nanti bisa hubungin ke Bapak Edward ya. Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Sudah ya. Siap, kopi Bu. Sudah. Siap. Sudah pada chat ke Bapak Edward. Nah, nanti kalau sudah masuk ke grupnya, kita ingatkan lagi, laporin ya dokumentasi safety talk-nya. Nah, ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi ini atau diskusi mengenai keselamatan kesehatan kerja? Boleh tentang HSE. Ada keluhan barangkali atau ada kasus, ada isu apa di area kerjanya masing-masing, kita boleh diskusi sebelum ditutup.
Oke, sambil berjalan ya, sambil nunggu teman-teman yang belum masuk ke grup, kita akan masukkan ke grup. Mungkin sekian materi dari saya, sosialisasi mengenai safety talk dan lapor potensi bahaya, serta format kecelakaan kerja yang akan dilakukan ya untuk pengirimannya via grup masing-masing. Jadi nanti ini ditunggu segera mungkin yang belum masuk ke grup pengawas, grup leader, tiap unitnya silahkan untuk menghubungi Bapak Edward ya. Siap, Bu. Silakan untuk menghubungi Bapak Edward. Materi dari saya. Selanjutnya, gimana Pak? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Siap, sudah Bu. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Enggak? Oke. Mungkin terima kasih dari saya, dan selanjutnya ada tambahan mungkin dari Bapak Manajer Risk Management dan HSE, Pak Helfri, silahkan. Baik, saya kira. Baik, terima kasih Mbak Nisa dan rekan-rekan semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keluang waktuannya untuk mengikuti sosialisasi safety talk pada masa Anglep tahun 2025 kali ini. Ini merupakan bentuk komitmen kita supaya Anglep kita itu aman dan selamat. Jadi pelayanan kepada penumpang selamat, dan kita juga para pekerja di KAI Services juga sampai selesai Anglep kita juga selamat. Nah, pesan saya yang kedua adalah peduli lingkungan kerja dan segera lapor potensi bahaya, karena yang kita jaga bukan hanya kita sendiri, tetapi juga rekan kerja dan perusahaan kita. Jadi teman-teman, kami sangat mengharapkan kepeduliannya. Jadi ini adalah bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman semua. Jadi grup koordinasi yang akan kita bentuk atau yang sudah berjalan ini tolong dimaksimalkan. Kami akan banyak mengkomunikasikan kebijakan, informasi ketika lewat grup itu, dan juga kami mohon supportnya untuk melaporkan potensi bahaya dan juga melaporkan safety talk yang sudah dilakukan. Ini penting supaya teman-teman dan kita semua selamat. Oke. Sekali lagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kesibukan dan dinasnya masing-masing. Tetap semangat ya, tetap waspada, dan selamat menunaikan ibadah puasa sampai nanti kita selesai dinas masa angkutan lebaran. Mungkin itu Nisa dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Helfri atas masukan dan pesan kesannya. Ada yang belum masuk grup lagi, ternyata masih banyak. Jadi nanti silahkan dicatat ya Bapak Ibu, kontak Bapak Edward. Silahkan dicatat dan japri ke Bapak Edward untuk masuk ke grup unit masing-masing, grup pengawas atau grup leader masing-masing ya. Sebelum ditutup, mungkin saya ada slogan sedikit, jadi datang sehat, kerja cermat, pulang dengan selamat ya. Jadi sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja masing-masing di area kerjanya. Terus tetap jaga kesehatannya juga selama angkutan lebaran ini yang sangat padat ya. Tetap semangat puasanya. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi berkah buat kita semua. Buat ya buat di area kerja masing-masing juga. Terus Amin. semangat banget ya Pak, masih pagi nih udah semangat banget. Belum ngantuk ya, belum jam-jamnya lapar ya Pak. Ya Bu, puasa harus tetap semangat Bu. Mantap, mantap Pak, semangat terus ya Pak sampai akhir nanti ya. Amin, amin, amin. Amin, amin ya Allah. Masa gato.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Silakan kalau mau diskusi mengenai apapun tentang keselamatan dan kesehatan kerja, mengenai keluhan atau isu-isu yang ada di area kerjanya masing-masing, karena kita tidak ada 24 jam di area kerja Bapak Ibu ya. Jadi kita sangat welcome untuk diskusi ya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bekerjanya. Oke, salam safety. Selamat ya, Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. Dan selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjut bekerjanya. Terima kasih. Siap, izin live. Awang. Oke. Udah kerja sama Izin aja. live, Bu. Izin Iya, live, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin live, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live, Bu. Kayak nyai dong. Indonesia. Ini rapat. Kenapa Pak?